Selamat pagi Bapak Ibu, Papa Mama semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam pertemuan orang tua anak sekolah minggu dengan GSM. Dan juga hari ini akan ada kehadiran teman-teman dari parenting GKGW. Beliau akan memberikan informasi mengenai Christian parenting yang ada di GKI Taman Aries. Sebelumnya saya akan membacakan tema untuk hari ini, yaitu sama seperti sekolah minggu, ya, growing in God's word, yaitu atau bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita GSM dan juga gereja ingin bersama-sama bertumbuh bersama anak-anak, orang tua, dan juga guru sekolah minggu. Maka dari itu kami mengadakan pertemuan orang tua murid hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk bagian sekolah minggu yang akan dibawakan oleh Ketua Komisi Anak. Bapak Ibu ada yang tahu Ketua Komisi Anak saat ini? Yang tahu bisa buka mic. Kaina dong. Oke. Oke, kita panggil Kaina ya, sama-sama ya. Kaina gitu ya. 1, 2, 3. Kaina. Ya. Oke, Kaina, apa kabar hari ini? Halo Mama Papa semua, Bapak Ibu. Kabar baik Kak Silvi. Tadi aku dipanggil-panggil nih banyak. Iya. Makasih Kaina. Nah, Kaina, Papa Mama ini pingin tahu nih Kaina ya, mengenai selama ini kan sekolah minggu kita karena pandemi kita masih online. Nah, kira-kira pelayanan sekolah minggu seperti apa ini Kaina selama online, dan apa yang baru di sekolah minggu? Mungkin Kak Ina bisa menjelaskan ya supaya Papa Mama di sini bisa mengetahui ya Kak Ina ya. Silakan Kak Ina. Oke, baiklah Mama Papa, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen ya. Ada beberapa ini penjelasan kita tentang sekolah minggu online ya yang sudah berjalan. Ya, untuk sekolah minggu online ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua orang tua murid sekolah minggu GKI Taman Aries yang selama ini sudah sangat setia, sudah sangat rajin banget dorong dan dampingin anak-anaknya untuk ikut ibadah sekolah minggu ya selama masa online ini. Baik, untuk sekolah minggu online di GKI Taman Aries ada 2 hal, yaitu 1 konteks dan 2 konten. Konteks ini adalah cara kita menghadirkan ibadah sekolah minggu di rumah atau medianya, dan kedua konten, apa yang kita bawakan di dalam sekolah minggu. Ya, untuk konteks ya kita ada 2 media yaitu Zoom dan video YouTube. Nah, ini untuk kegiatan ibadah kita di Zoom dan video YouTube-nya. Terus ini untuk ibadah dari kelas batita sampai dengan kelas 7 atau pra remaja. Ya, terus tadi apa aja sih, terus konten ya, apa yang kita sampaikan, tentu kita membawakan firman Tuhan, terus ajaran nilai-nilai Kristiani, juga hidup berkomunitas yang saling mendukung untuk sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh. Ya, nah terus apa aja sih yang sudah kita lakuin di sekolah minggu online nih? Ada 2 hal ya, dari segi kakak-kakak guru sekolah minggu dan dari anak-anaknya. Nah, untuk kita GSM, kita melakukan persiapan mengajar dipimpin oleh Pak Pendeta Rinto dan Pak Iskia. Kemudian juga kita metode pembelajaran yang baru ya, karena kita adaptasi dari onsite di kelas menjadi online di layar, yang cuma di layar kaca, di layar laptop ataupun di layar handphone. Kita memakai metode 3C ya untuk memudahkan untuk mengingatnya. Pertama kita connecting to children. Bagaimana kita ini kakak-kakak sekolah minggu untuk menghubungkan diri dengan adik-adik sekolah minggu kita, dengan murid-murid ya, dengan relasi yang baik kita menyapa, kita ada satu bentuk hubungan yang baik ya. Kemudian juga untuk connecting to word atau kepada Tuhan, kepada firman. Nah, kita menghubungkan diri anak-anak
kepada firman, apa saja yang pesan firman yang didapat sih? Terus apa contohnya, apa aplikasinya di anak-anak sehari-hari. Jadi kita ada tanya jawab, diskusi, sharing dengan anak-anak sekolah minggu. Yang ketiga adalah connecting to community. Nah, kita di sini connect, terhubung dalam komunitas sekolah minggu, anak-anak dan kakak-kakak sekolah minggu saling memperhatikan, saling mendoakan antar teman, antar kakak sekolah minggu dan adik sekolah minggu. Jadi kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas sekolah minggu ini. Kemudian kita juga GSM ada pembinaan online, terus kebersamaan untuk sharing dan evaluasi. Kemudian kita menjalin komunikasi dengan orang tua dan perawatan anak. Juga kita melibatkan anak-anak dalam pelayanan sekolah minggu online. Jadi anak mengisi rekaman video, pujian atau ibadah, dan anak-anak juga menjadi pelayan ibadah di Zoom yang kelas besar, udah bisa menjadi liturgos, MC bareng kakak guru sekolah minggunya, seperti itu ya. Nah ini untuk anak adik-adik yang ikut dan orang tua melayani di ibadah sekolah minggu. Nah, juga ada kegiatan yang anak-anak nyanyi ya, paduan suara anak GPC, juga Vincenzi Junior. Nah, tadi ya kembali ke kita sekolah minggu sebagai komunitas. Di sini kita kakak-kakak sekolah minggu semua bertumbuh dalam komunitas guru sekolah minggu. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu ya, bertumbuh dalam iman dan karakter ya mereka. Jadi harapan kita untuk semakin anak-anak mengasihi Tuhan dan siap melakukan Tuhan. Dan orang tua pun juga harapan kami kita bisa berjalan bersama, juga orang tua bertumbuh dalam komunitasnya. Itu sih ini harapan kami, pertumbuhan bersama dengan orang tua dan orang tua ikut melayani di sekolah minggu. Oke, ya. Demikian Kak. Terima kasih Kak Sil. Makasih Kak Ina. Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh ya di chat. Nanti ada juga ada sesi tanya jawab di akhir nanti. Tapi kalau memang teringat mau nanya apa, boleh di chat dulu, nanti kita akan bacakan. Nah, Kak Ina tadi ada yang baru 3C. Ya. Bapak Ibu tadi ingat 3C apa? Yang tahu boleh? 3C? Ada yang tahu? Ya, 3C itu connecting to Christ, connecting to children, dan connecting to community. Connecting to Christ itu yang tadi disebutkan bahwa anak belajar terconnecting dengan firman Tuhan. Ya, lalu connecting to children, bagaimana anak itu merefleksikan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian connecting community, di mana mereka sudah merenungkan, lalu mereka mau berbagi atau peduli kepada teman sesamanya. Nah, di dalam sekolah minggu kami mengharapkan anak-anak itu untuk ikut Zoom, karena di dalam Zoom itu kita akan mempraktekannya 3C itu. Karena kalau YouTube kan mereka hanya menonton saja, tapi tidak ada connecting dengan teman ataupun dengan guru sekolah minggu. Begitu ya Kak Ina ya? Ya, betul sekali, ya. Tepat sekali. Ya, jadi dimohon anak-anak untuk ikut Zoom setiap hari minggunya, yang dimana dibagi menjadi 3 kelas. Kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Jadi diharapkan kerjasama Bapak Ibu ya, supaya anaknya ikut Zoom nih, bisa setiap minggu berkomunikasi dengan kakak sekolah minggunya. Gitu ya. Boleh nanti di chat kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu di sini kita ada kendala sedikit nih Bapak Ibu. Kak Anto atau Kak Maya bisa dijelaskan bagaimana ini untuk kita akan pindah atau tetap di sini? Ya, mohon maaf Kak Silvi, Bapak Ibu untuk lebih baik agar bisa lain join. Maaf kita pindah sebentar ya. Minta waktu 3 menit, link Zoom sudah ada di grup orang tua murid diberikan oleh Pak Anto. Di chat ya Kak ya? Sebentar, di grup orang tua Kak. Oh oke. Kalau di chat kita langsung klik, boleh? Oke, sebentar ya. Di sini sudah di chat sama Pak Anto. Oke, boleh juga. Kak Anto minta tolong dibantu, saya siapkan ruangannya.
Kita ke ruang yang di chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa ya? Oh, harus dulu ya. Mungkin baiknya live room Kita list dulu supaya gitu maksudnya. Oh, list dulu ya. Oke, Ya, sorry. masuk List dari dulu link ya. WA aja, Bu. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat pagi ya semuanya. Terima kasih karena Bapak Ibu sebagai orang tua juga mau ikut ambil bagian dalam proses untuk pendidikan dan pertumbuhan anak kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan ya sebetulnya apa sih yang sedang dikerjakan oleh gereja dalam rangka untuk sebuah proses pertumbuhan keluarga. Nah, karena itu saya mau izin untuk share screen ya. Saya mau izin share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat ada gambaran mappingnya ya. Dan dengan demikian lebih mudah untuk memahami kenapa saya ambil bagian, kenapa saya terlibat di dalam gereja, dalam semua program gereja yang ada. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kenapa ambil bagian di situ gitu. Karena ini juga berbicara tentang bukan sebuah aktivitas ketika gereja melakukan program atau sesuatu yang ditawarkan, itu bukan sebuah aktivitas, tetapi dalam sebuah proses pertumbuhan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu semua, ada 3 aspek pertumbuhan keluarga yang kita sedang upayakan. Seperti itu ya, gereja sedang upayakan secara khusus, makanya di bulan keluarga ini, Bapak Ibu, isu-isu tentang keluarga, pertumbuhan keluarga itu menjadi tema kita. Bukan hanya pemulihan, ya, tetapi juga pertumbuhan. Karena ada banyak orang yang sudah dipulihkan dari lukanya, juga akhirnya berhenti bertumbuh juga. Begitu, karena dia tidak mau juga masuk di dalam sebuah proses pertumbuhan family atau pertumbuhan keluarga. Nah, ada 3 aspek pertumbuhan keluarga, itu sebagai eklesia domestika, kita sebutnya, yaitu gereja keluarga. Nah, ini menjadi pemaknaan yang penting dihayati, bahwa ketika kita memulai kehidupan pernikahan, memasuki kehidupan keluarga, atau juga kita sebagai bagian dari keluarga kita, maka secara gerejawi bahwa keluarga kita itu disebut juga sebagai eklesia domestika atau gereja keluarga, di mana gereja itu hadir di dalam keluarga, atau keluarga itu sebagai gereja atau sebagai gereja Tuhan yang terkecil. Begitu ya, kalau kita dengar keluarga sebagai komunitas terkecil, maka di dalam gereja, maka keluarga itu menjadi komunitas umat gereja yang terkecil. Nah, apa aja aspek pertumbuhan keluarga itu yang kita perlu sadari? Itu adalah satu segitiga, ya, satu segitiga yang nggak bisa Bapak Ibu isi cuma satu. Atau Bapak Ibu, kita semua sebagai orang tua hanya fokus pada salah satu. Karena ini adalah segitiga yang saling terkait satu sama lain dan saling terhubung dan saling timbal balik dampak dan responnya. Nah, apa itu 3 aspek pertumbuhan? Yang pertama itu adalah pendidikan iman anak. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi orang tua. Lalu yang ketiga, bagaimana merawat pernikahan. Nah, 3 hal ini, Bapak Ibu, ini nggak bisa salah satu saja, Bapak Ibu, fokus hanya pada pendidikan iman anak, tetapi tidak kita bertumbuh di dalam menjadi orang tua. Ketika Tuhan mempercayakan anak itu kepada kita, maka kita menjadi bapak seumur hidup dan menjadi ibu seumur hidup. Walaupun nanti berkelahi dengan anak ketika ada gede, anak pergi, materai menjadi bapak dan materai menjadi anak itu nggak bisa dihapus, Bapak Ibu. Walaupun buruk-buruknya ada orang tua yang kehilangan anak-anak meninggal, maka materai menjadi seorang bapak dan ibu itu tidak akan pernah dihapus. Sekali Tuhan percayakan itu, maka itu menjadi materai yang selamanya. Kita sampai mati. Nah, karena itu dia tidak bisa kalau melakukan pendidikan iman anak hanya fokus untuk anak itu. Maka kita harus juga belajar
untuk bertumbuh menjadi orang tua. Tetapi untuk menjadi orang tua, tidak bisa juga hanya fokus untuk jadi orang tua, tanpa kita juga memperhatikan bagaimana merawat pernikahan kita. Karena ada banyak sekarang, di zaman sekarang, dia menjadi bapak dan dia menjadi ibu, tetapi tidak lagi di dalam sebuah pernikahan yang Tuhan sudah teguhkan dari awal. Nah, orang bisa akan mendidik anaknya, seseorang, ya, kita mendidik anaknya di dalam sebuah pernikahan yang sehat. Dan orang akan bisa menjadi orang tua, menjadi bapak dan ibu bagi anak-anaknya ketika dalam pernikahannya itu pun juga sehat. Nah, ini tiga segitiga pertumbuhan yang tidak bisa kita isi hanya salah satu. Ya, tidak bisa hanya anak yang diisi untuk itu, tidak bisa. Karena anak akan berada di rumah dan dia akan melihat seorang bapak yang ada di rumah dan seorang ibu yang ada di rumah. Seperti tadi Pak Roni ceritakan di dalam khotbahnya. Tidak bisa. Tetapi di dalam keluarga juga, anak sebetulnya ketika kita mendidik anak dalam keluarga, pada saat yang sama kita sedang menolong anak itu untuk memahami pernikahan Kristiani itu kayak apa. Dia belajar dalam rumahnya, dia belajar dari bapak dan ibunya. Bagaimana itu kelak. Dia akan belajar pernikahan Kristen itu gambarannya itu seperti apa dari apa yang dijalankan. Wah, luar biasa, mantap. Terima kasih Ibu. Ya, itu memang luar biasa. Saya suka sekali nih jelasin itu singkat tapi langsung dapat. Puji Tuhan ya. Nah, balik lagi ya tadi ya. Jadi anak itu, jadi kita berpikir begini, secara Kristiani itu ya, sedikit-sedikit. Kalau saya menjadi bapak dan ibu, pada saat yang sama saya sedang mengajarkan anak saya bagaimana membangun sebuah keluarga. Itu tumbuh, yaitu bagaimana nanti kalau saya menikah. Makanya ada dalam percakapan pernikahan orang yang mau menikah, dia tanya-tanya, misalnya dia punya bayangan itu sama bapaknya. Kalau perempuan misalnya, dia membayangkan pernikahan itu, dia membayangkan pernikahan orang tuanya. Saya ingin menjadi orang tua. Nah, itu juga satu kebahagiaan Bapak Ibu ketika anak Bapak Ibu nanti sudah besar, lalu Tuhan bawa mereka kepada masa depan terhadap pernikahan untuk menjadi sebuah keluarga, maka dia akan berkata, saya memiliki inspirasi bagaimana membangun pernikahan itu dari orang tua saya. Itu indah banget. Bukan hanya menjadi bapak, tapi menjadi menjalani pernikahan. Makanya saya pernah selalu bilang beberapa kali dalam sebuah pertemuan di tempat lain misalnya, kenapa anak itu kalau orang, apalagi misalnya gini, orang Batak nih kayak kita nih, saya ya orang Sumatera Utara itu dia punya kultur ada sedikit, saya suka bicara gitu ya, jangan sampai begini, ada rasa sungkan untuk menunjukkan tentang makna pernikahan itu kayak apa, membangunnya. Waduh, anak-anak saya gini, ya kan, mengungkapkan kasih sayang di antara pasangan, mengatakan cinta kasih kepada pasangan, menunjukkan itu pada anak-anak. Sebetulnya itu tidak salah. Daripada menunjukkan kata-kata yang salah, makian, caci maki dan lain, saya bilang lebih baik menunjukkan cinta. Kenapa untuk menunjukkan cinta itu menjadi gamang, tetapi menunjukkan kekerasan atau mungkin verbal, yang kekerasan verbal atau non verbal itu lebih mudah, lebih cepat dan tidak gamang, tidak ragu untuk mengatakan itu. Nah, ini kita belajar di situ. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Sekali lagi mau tegaskan, Ecclesia Domestika, gereja keluarga, panggilan Tuhan secara kekristenan dalam pertumbuhan keluarga, maka kita akan bicara tiga hal ini sekaligus dan bersamaan. Nah, lalu apa itu? Apa yang kita lakukan? Gereja lakukan terkait tiga hal ini, tujuannya apa? Ini tadi yang Pak Roni sudah sampaikan sebetulnya. Mengasihi Allah, diri, dan sesama. Beriman, berkarakter, dan berbuat baik. Ya, di sini ada pengetahuan, di sini tadi kan dibilang akal budi juga ada. Jadi pendidikan pengetahuan itu dalam perspektif spiritualitas Kristiani itu ada dalam pendidikan iman.
Bagaimana anak menyadari, memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini yang tahu rahasia tentang jantung, tentang mata, tentang darah, tentang penyakit, tentang alam, tentang bawah laut, langit, alam semesta, itu yang tahu rahasia itu adalah Tuhan. Anak tuh menyadari, dia tahu itu Tuhan yang tahu rahasianya. Lalu bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan itu? Maka mereka menyadari dalam pertumbuhan imannya bahwa saya harus dekat dengan yang pemilik rahasia itu. Siapa pemilik rahasia itu? Yaitu Tuhan Allah. Nah, karena itu dia belajar untuk dekat, karena Tuhan Allah menyingkapkan dan mengungkapkan itu semua kepada dia melalui pengetahuan yang dia pelajari. Ini proses iman. Itu yang diajarkan oleh Alkitab, firman Tuhan. Ya. Jadi pendidikan iman anak itu dalam rangka tujuan apa? Beriman, berkarakter, ya, dia mengasihi dirinya. Ya, banyak anak-anak sekarang tumbuh tidak mengasihi dirinya. Saya baru pernah percakapan, dia cerita tentang teman-temannya, itu luar biasa. Lalu sesamanya, ya. Jadi ini tujuan kita dalam aspek pertumbuhan. Lalu kemudian kita akan lihat pertumbuhan itu dilakukan di mana. Maka dalam pendidikan iman anak itu ada di komunitas sekolah minggu, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mendorong anak Bapak Ibu mengajak, nah itu mengajarkan anak-anak untuk mengutamakan itu pertumbuhan kehidupan imannya sekolah minggu, ya, kehidupan sekolah minggunya, itu ketika kita belajar mendorong dia di sana, di dalam sekolah minggu, maka ini kita sedang menunjukkan, mendidik dia bahwa Tuhan itu lebih utama daripada acara-acara yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya lupa saya ngomong di mana, di Pasutri kalau nggak salah. Saya omong bahwa saya mengikuti seorang anak yang pertama kali dia belajar untuk tidak mengutamakan ibadah itu adalah dari orang tuanya. Dan saya ikutin proses pertumbuhan dia sampai dia remaja, sampai dia pemuda. Dan dia belajar pertama kali ketika dia mau beribadah, lalu orang tuanya bilang, kita ada acara mau pergi. Ada kumpul-kumpul, ada arisan. Lalu kan ini mau ibadah. Lalu orang tuanya bilang apa? Yang dibilang Pak Roni tadi itu betul. Orang tuanya bilang, besok minggu masih ada kan ibadahnya. Arisannya kan hari ini. Akhirnya dia belajar pertama kali untuk tidak mengutamakan ibadahnya. Itu adalah dari orang tua. Sampai besar kemudian, akhirnya pemuda, saya ikutin pertumbuhan dia. Dan ketika sudah ada muda, orang tuanya itu stres dan pusing sekali. Karena memang anaknya tidak tahu membangun dasar dari mana. Dia diajak bergereja udah tidak mau, udah besar, dia udah tahu itu belajar dari orang tuanya. Nah, jadi pendidikan iman anak itu ada di komunitas sekolah minggu. Dorong Bapak Ibu. Ini untuk, saya selalu bilang sama Pak Sutri, ini kita melakukan investasi hari tua. Investasi dalam tanda petik rohani. Kalau Bapak Ibu concern pada investasi tentang hal material, seharusnya Bapak Ibu harus lebih concern lagi kita semua untuk investasi untuk hal yang rohani. Karena itu akan memberi ketenangan dan kedamaian lebih utama nantinya di masa tua. Ya, anak-anak punya pertumbuhan. Nah, komunitas sekolah minggu ini itu komunitas yang kita mau. Di situ bertumbuhan anak. Ya, lalu metodenya bagaimana kita melakukan metodenya? Tadi yang dibilang Kak Ina, itu 3C, Children, Christ, dan Community. Kalau Bapak Ibu menyadari, 3C ini ada sebuah upaya untuk mengkomunikasikan antara conventional learning dengan progressive learning. Untuk anak-anak alpha. Untuk anak-anak alpha ke atas, itu sekarang metode pengajarannya itu, dunia sedang mengembangkan tentang progressive learning. Dan di sekolah minggu, kita masukkan itu sebagai salah satu inspirasi untuk bagaimana menyampaikan nilai-nilai kekristenan itu dengan metode progressive learning itu. Ya, kalau Bapak Ibu berada di dunia pendidikan, Bapak Ibu akan menyadari itu. Ya. Dan dengan metode apa? 3C. Ada koneksi yang dilakukan. Children, tadi dibilang Kak Ina, anak menjadi subjek, bukan objek dari pertumbuhan. Dia menjadi subjek. Tetapi anak itu didampingi untuk bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Di dalam apa? Firman. Dalam kehidupan nilai-nilai Kristen. Tetapi dia tidak bisa menjadi individual dalam pertumbuhan. Dia masuk dalam komunitas. Nah inilah kenapa pertanyaannya, kenapa saya memasukkan anak-anak saya, mendampingi anak saya untuk mengikuti komunitas sekolah minggu di GKI Taman Aries. Karena memang ada yang kita lakukan di sana.
Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana menjadi orang tua? Kita memiliki ada komunitas parenting. Komunitas parenting di GKI Taman Aries. Itu dibangun, nanti Pak Willy akan bicara itu. Apa metodenya yang kita pakai di Aries ini? Maka metode yang kita pakai itu namanya GKGW, Growing Kids God's Way. Itu sebuah metode parenting, karena di dalam dunia sekarang juga ada untuk generasi alpha, bahwa metode parenting itu ada macam-macam. Sekarang juga sedang dikembangkan tentang yang tadi itu, parenting progresif parenting. Tapi kita memakai satu metode yang sudah ada, yaitu Growing Kids God's Way. Nanti Pak Willy akan cerita lebih banyak. Begitu. Nah, ini menjadi orang tua. Kita mau bangun bahwa bukan hanya anak yang punya komunitas, tapi orang tua itu juga harus tumbuh dalam sebuah komunitas parenting. Dan yang terakhir di sini, tidak cukup AS itu, kita punya komunitas pasutri. Ya, kalau menjadi orang tua, pasti itu komunitas parenting ngomonginnya tentang bagaimana menjadi bapak dan ibu, menjadi orang tua. Tetapi itu tidak cukup, bahwa ada pernikahan yang harus dirawat. Komunitas pasutri, healthy marriage yang kita harus bangun. Nah, di sini segitiga ini dilakukan di mana? Yaitu di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, inilah kenapa pertemuan ini ada, ya, karena kita memberitahu pada Bapak Ibu bahwa keluarga Bapak Ibu, keluarga saya, anak-anak saya, anak-anak Bapak Ibu yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan bukan tanpa sebuah alasan. Jadi bertanggung jawablah pada Tuhan atas anugerah ini. Siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai orang tua sama-sama. Bagaimana cara kita bertanggung jawab pada Tuhan? Yaitu bersama-sama kita mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah dalam keluarga kita. Sehingga melalui keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan ini, maka keluarga kita itu menjadi gereja kecil. Ecclesia Domestika, di mana ada pertumbuhan yang dibangun dalam sebuah komunitas gereja besar. Untuk anak, untuk bapak dan ibu, dan untuk pernikahan kita. Selebihnya, biar Tuhan yang bekerja untuk bagiannya. Tapi bagian kita bisa bertanggung jawab pada Tuhan. Saya melakukan bagian saya, Tuhan. Tolong pimpin saya. Ini yang sharing untuk mappingnya, sehingga Bapak Ibu, saya berharap, saya berdoa, Bapak Ibu setelah ini nanti, setelah Pak Willy juga akan cerita, Bapak Ibu semakin terpanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai Bapak dan Ibu, sebagai suami dan istri. Amin. Ya, amin. Amin ya. Amin. Boleh dibuka mic-nya, sama-sama katakan amin. Amin dong. Iya dong. Amin. Terima kasih, amin Miss Julie. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Rinto. Yang tadi disebutkan, Pak Willy sudah disebut-sebut namanya nih ya. Dan udah nggak sabar kayaknya pengen ngomong ya Pak. Silakan Pak Willy. Ya. Kebetulan nih melanjutin dari Pak Rinto. Baik teman-teman. Selamat pagi, senang bisa berkumpul bersama di sini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Pak Willy, maaf suara kurang keras sedikit. Halo. Oke. Ya, Bapak Ibu saya harap bisa mendengar suara saya dengan baik. Bapak Ibu, saya pagi hari ini mau sharing tentang Growing Kids God's Way seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Rinto. Saya bukan pakarnya di sini, saya hanya salah satu yang pernah mengikuti kelas ini di GKI Taman Aries dan bersyukur bahwa boleh memberikan sharing ini kepada teman-teman. Jadi saya bukan expertnya ya, kita sama-sama belajar. Oke, baik, saya mulai aja karena waktunya juga supaya menghemat waktu. Growing Kids God's Way di foundernya itu adalah Pak Gary Ezo dan istrinya Anne Mary Ezo. Ya, awalnya tahun 1984 beliau dan istrinya melakukan sharing mingguan dengan satu pasutri ya terkait dengan seputar mengasuh anak. Lalu kemudian berkembang ke 12 pasutri lainnya, lalu berkembang menjadi 200, 600 bahkan sampai 1000 lainnya akhirnya ikut dalam
pembelajaran tersebut. Lalu 3 tahun kemudian ini tersebar antar benua, ya, akhirnya mencapai ke 65 negara dan saat ini sudah lebih dari 28 bahasa diterjemahkan dan berdampak lebih dari 8 juta rumah tangga yang sudah mengikuti program ini, ya. Apa itu program Growing Kids God's Way, ya? Jadi program ini adalah, ini keunikannya ya Bapak Ibu, membesarkan, program ini tujuannya adalah bagaimana kita dapat membesarkan generasi anak di dalam kemuliaan Allah. Ini yang paling penting Bapak Ibu, makanya menurut saya ini adalah menjadi program komplementari bagi orang tua dalam kita berkomunitas di gereja dan anak dalam belajar di sekolah minggu. Bagaimana hal ini pada akhirnya bisa membantu kita dan juga membantu anak, ya, terkait dengan mengasuh anak. Ini yang paling penting di dalam kemuliaan Allah, karena hal ini memberikan, program ini memberikan petunjuk praktis yang akan menolong orang tua ini garis bawahnya ya Bapak Ibu, menolong orang tua memahami prinsip Alkitabiah dan aplikasinya. Jadi yang ditolong nih, yang belajar orang tua nih, belajar untuk membantu anaknya ya dalam mengasihi. Memahami apa? Memahami prinsip Alkitabiah dan aplikasinya. Sehingga program ini sangat menolong orang-orang seperti saya yang skip sekolah minggu ya Bapak Ibu. Saya skip banget sekolah minggu waktu kecil ya. Lalu di program ini jadinya saya dapat banyak sekali hal yang saya dapatkan. Ya, lalu hal ini juga menanamkan kepercayaan diri bagi setiap orang tua yang berpartisipasi terkait dengan mengasuh anak. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi di poin ketiga ini kita itu belajarnya dalam bentuk komunitas seperti yang tadi di sharing oleh Pak Rinto. Karena tidak ada dari kita yang ngerti kan, we are a first time parents gitu ya semua. Bagaimana nih cara kita mengasuh anak kita, yang kita tahu kan referensinya hanya dari orang tua kita yang kita revisi sedikit banyak dari film-film yang kita tonton gitu kan ya. Nah, tapi hal ini memberikan kita guidance yang jelas terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan terkait dengan mengasuh anak ya. Goals ini juga terkait dengan yang tadi Pak Roni Nathanael sampaikan dalam khotbahnya tentang bagaimana kita harus berulang-ulang mengajarkan anak kita. Lalu juga program ini memberikan kita, ini mungkin adalah efek jangka panjang atau jangka menengahnya, bahwa keluarga-keluarga boleh berpandangan positif dalam kita menghantar anak-anak kita masuk ke usia remaja anak yang katanya paling challenging, bukan yang paling susah ya, kita gunakan kata-kata yang paling menantang, yang paling challenging gitu ya, dengan tujuan bahwa sedari kecil kita sudah didik, kita sudah asuh, sehingga pada saat memasuki masa remaja itu tidak dengan keseruan yang sangat menantang tersebut. Lalu juga program ini tujuannya tentunya adalah memenangkan hati dan pikiran ya dari si anak, dan bukan hanya mengubah perilaku Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan secara psikologisnya ya, bukan dari sisi psikologis gitu. Karena yang ingin dimenangkan hati dan pikiran. Makanya firman Tuhan menjadi dasar dari program ini. Jadi bukan hanya mengubah perilaku ya, membangun cara pandang Alkitabiah dalam mengasuh anak yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Yang tadi Pak Rinto katakan bahwa program GKGW ini harusnya bukan hanya dari Bapak Ibu ke anak-anak, tapi juga ini adalah terkait dengan pemberitaan Injil atau pekabaran Injil di lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga kita, yang paling atom. Bagaimana kita sebagai orang tua, di dalam Ulangan 6 tadi dikatakan kita harus mengasuh dan mendidik anak kita berulang-ulang, sehingga firman Tuhan itu akan berada tetap di dalam hati dan pikiran mereka, dan mereka akan pass on dari generasi ke generasi, Bapak Ibu. Jadi ini adalah goals dan juga menjadi keunikan dari program Growing Kids God's Way atau yang kita singkat dengan GKGW. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari bagaimana menghasilkan anak yang bermoral. Dalam hal ini moral apa? Moral Kristiani. Bagaimana Tuhan di dalam firman-Nya seperti yang dikatakan Pak Roni Nathanael dalam khotbahnya hari ini juga adalah kasihilah Tuhan Allahmu, lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu, moral Christian. Ya, itu nanti kita akan belajar di dalam pelajarannya. Lalu awal yang benar ini ada yang tadi disebutkan sama Pak Rinto nih, bagaimana pernikahan atau hubungan suami istri itu menjadi sesuatu yang penting dalam pertumbuhan anak. Lalu kita belajar tentang sentuhan kasih, bahasa kasihnya anak,
mandat seorang ayah, di mana sekarang ini banyak tugas mengasuh anak diserahkan ke ibu, padahal di Alkitab disuruhnya hai ayah-ayah gitu ya. Kita lihat kembali di lesson ini. Lalu juga bagaimana tentang hati nurani anak ya, dan juga terkait dengan menghormati otoritas, orang tua, orang yang lebih tua, teman sebaya, kepemilikan dan alam. Kita juga belajar bagaimana prinsip ketaatannya anak ya. Saya ingat sekali waktu saya bahas hal ini juga dengan anak saya dengan contoh Abraham. Abraham itu waktu disuruh Tuhan berangkat itu dia nggak nunggu, udah besok aja gitu kan, berangkat, dia langsung berangkat gitu ya. Lalu bagaimana kita mendidik disiplin ya dengan anak kita? Banyak kan kita melakukannya dengan koreksi. Oh jangan begini, jangan begitu, kamu sih begini. Tapi bagaimana dengan dorongan semangat didulukan, bukan dengan koreksi. Ya mengajarkan disiplin dengan dorongan semangat. Kita mengkondisikan supaya si anak memahami lebih dulu apa yang harus dilakukan daripada dia melakukan salah dan kita koreksi. Tidak terlepas dengan konsekuensi dan hukuman. Lalu setelah ada hukuman, tentunya bagaimana juga kita bisa memulihkan relasi kita melalui pertobatan, pengampunan, dan pemulihan. Isu-isu disiplin juga akan dibahas, dan juga pada akhirnya sampai kepada membahas juga tentang proses naik banding. Ya, kalau di keluarga saya dulu, kalau ayah saya udah bilang gini, oke, pokoknya yang ayah saya bilang itu udah paling benar gitu ya. Tapi di sini diajarkan bahwa anak itu bisa, Pap, kayaknya nggak begini deh, coba deh, apakah papi yang salah gitu ya. Oh, kita bisa jadi ada komunikasi ya. Dan pada akhirnya bagaimana kita membangun keluarga yang sehat. Itu sekelebat terkait dengan apa yang kita akan pelajari. Lalu GKGW di Taman Aries seperti apa? Nah, GKGW di Taman Aries dimulai tahun 2016 sebenarnya Bapak Ibu ya, dengan ada 15 pasutri yang pusing gitu ya, bagaimana mengasuh anak kita gitu ya. Jadi mulailah dengan 15 pasutri yang kita semua bukan karena kita sudah hebat dan mau hebat, tapi kita mau belajar untuk memberikan pengasuhan yang benar ya, seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu di tahun 2017 kita lanjutkan lagi, ada 8 pasang pasutri pada saat itu yang bergabung, yang sampai saat ini kita masih sering saling bertegur sapa dan berkomunitas ya. Penting sekali hal ini. Kita sempat mengadakan kebersamaan juga, kita gabung gitu ya, melibatkan juga pasutri dan juga anak-anaknya. Itu sekilas tentang GKGW di Taman Aries. Nah, program ini membutuhkan Bapak Ibu komit untuk hal apa? Yang pertama adalah ini ditujukan untuk orang tua dengan anak berusia 3-12 tahun tentunya rentang usia ini. Karena kalau di bawah ini atau di atas ini sudah beda lagi ya challenge-nya dan model pengasuhannya. Lalu komitmennya, ayah dan ibu harus menghadiri setiap sesi ya, kecuali apabila orang tua tunggal ya. Ayah dan ibu, bukan ibu saja ya. Oke, lalu metodenya induktif, semua sesi saling berhubungan, jadi penting sekali untuk kita memahaminya dan mengikutinya semuanya. Lalu akan ada tugas yang akan dipraktekkan oleh setiap keluarga ya untuk setiap sesinya ya. Nah, ini seru nih. Lalu juga nanti ada biaya komitmen di mana ada penggantian untuk buku kerja sebesar 200.000 per pasutri ya, karena kita ada handbooknya ya, ada workbooknya. Oke, itu komitmen yang dibutuhkan. Seperti apa sih bentuknya? Itu bentuknya seperti kelas, Bapak Ibu. Jadi ada 2 pertemuan per bulan. Ini nanti kita bisa atur jadwalnya, kurang lebih 1,5 jam per pelaksanaan. Lalu kita akan lakukannya via Zoom saat ini. Mudah-mudahan nanti di tengah jalan kita bisa berubah juga ya. Kalau misalnya kita sudah bisa bertemu di gereja. Lalu pelaksanaannya, rencananya kita setiap hari Minggu di jam 1. Agendanya kurang lebih kita akan berdiskusi tentang tugas-tugas dari materi sebelumnya, pemaparan materi saat yang berikutnya, lalu dan juga tugas yang harus dilaksanakan untuk berikutnya. Kurang lebih pembagiannya seperti itu. Fasilitatornya nanti adalah pasutri alumnus GKGW dari Taman Aries. Dan rencananya Bapak Ibu, pertemuan pertama kita akan laksanakan di tanggal 14 November 2021. Jadi untuk Bapak Ibu, saya ajak untuk bisa bergabung, registrasi lewat QR Code yang tersedia di depan, ada Google Form yang sudah disiapkan oleh Kak Maya.
Untuk pertanyaan juga bisa menghubungi Kak Maya atau Bu Teti di nomor telepon yang sudah saya share di depan. Mungkin masih curious tentang satu dan lain hal ya, monggo bisa bertanya. Lalu barusan saya sebelum acara ini diingatkan oleh istri saya untuk ini closing statement-nya apa? Sharing screen saya lepas ya. Oke, wait ya. Oke, kata istri saya harus ada closing statement biar orang ingat gitu ya. Jadi mungkin closing statement dari saya adalah gini Bapak Ibu. Tidak ada orang tua yang tidak bergumul atau tidak menemukan tantangan dalam mengasuh anak ya. Kenapa? Karena mayoritas kita tidak mendapatkan pembekalan khusus kan untuk hal ini gitu ya. First time parent. Tapi saya yakin setiap orang tua mau memberikan yang terbaik dan mau membahagiakan anaknya. Nah, GKGW memberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita dengan belajar bagaimana mengasuh mereka seturut dengan firman Tuhan. Dan kita lakukan ini dalam komunitas bersama-sama dengan ortu lainnya, supaya anak-anak kita kelak juga memiliki komunitas untuk bertumbuh bersama yang dapat saling menguatkan dan mendukung. Karena teman-temannya semua juga merupakan produk dari pendidikan pengasuhan anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin dari saya seperti itu pemaparannya, saya kembalikan kepada panitia. Ya, terima kasih Pak Willy, penjelasannya sangat jelas. Oh, tepuk tangan. Pak Daniel ada tekan tepuk tangan. Boleh. Terima Daniel, kasih. nggak usah tepuk tangan, biasa aja, Nil, biasa aja. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah mendengar dari penjelasan Pak Willy. Di sini juga mungkin Bapak Ibu bisa lihat beberapa orang tua ya, yang tadi ada alumnus ya dari parenting GKGW. Kita mau mendengar, benar nggak sih apa yang dipelajari itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mempraktekannya, apakah harapannya tercapai ketika sudah mengikuti parenting GKGW tersebut. Nah, kita mau mendengar dari orang tua, salah satu orang tua, anak sekolah minggu juga, yaitu Bapak Adi Saputro Gunawan dan Ibu Nia Natania Gunadi. Nah, mereka adalah orang tua dari anak sekolah minggu, yaitu Matthew dan Melvin. Benar ya? Belum nambah ya? Belum nambah ya? Ya, silakan Bu Nia. Bagaimana diceritakan harapan pertama kali ketika memutuskan ya untuk mengikuti GKGW, dan apakah harapan yang diutarakan di awal itu tercapai, dan bagaimana kesan dan pesannya ya selama mengikuti parenting GKGW tersebut. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta Rinto yang sudah memberikan kesempatan buat para orang tua juga. Sekalian kita boleh sharing sedikit ya. Jadi mengenai program GKGW ini sangat bagus sekali. Pada waktu awal mula kita ikut itu, kita punya harapan ya dengan ikut program ini. Ya, harapan kita itu supaya melalui GKGW ini, program ini bisa membantu kita, menolong kita sebagai orang tua untuk memahami prinsip-prinsip gimana sih cara mendidik anak gitu ya. Dan sehingga kami itu punya panduan, terus kemudian ada bimbingan juga dalam hal mendidik terutama kedua anak kami gitu ya. Dan juga cara menerapkannya secara alkitabiah, karena kalau kita ketahui bersama menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya gitu. Jadi supaya kita sendiri juga punya komunitas bersama dengan sesama pasutri lainnya, di mana kita bisa saling sharing dan tumbuh bersama, sehingga kita bisa tumbuh bersama tuh dalam perjalanan parenting kita semua gitu. Ya. Nah, terus ya begitu Bu Silvi. Begitulah awalnya. Bu Nia mau ada tambahan? Enggak sih. Lengkapi? Oke. Nah, tadi ada kata tumbuh bersama ya Pak Adi ya. Nah, kita karena itu gereja membuat komunitas, yaitu parenting GKGW, mengajak Bapak Ibu semua nih ya untuk bersama-sama yuk bertumbuh, kita sebagai orang tua dan juga kita anak-anak kita ya. Kita juga mau dengar
testimoni pesan kesan di salah satu orang tua sekolah minggu juga. Tadi Bapak Adi dan Bu Nia di sisi parentingnya nih ya, bahwa itu sangat penting untuk menumbuhkan kita sebagai orang tua dan juga keluarga tentunya. Terima kasih Pak Adi dan Bu Nia. Nah, kita mau dengar dari sisi sekolah minggunya ya. Kita mau dengar yang tadinya ini orang tua dari Darren, yaitu Bu Evelyn. Nah, sebelumnya itu Bu Evelyn tuh hanya membawa anaknya itu di YouTube ya. Tapi saat ini beliau sudah sering rajin sekali membawa anaknya dalam sekolah minggu di melalui Zoom. Walaupun anaknya masih usia 3 tahun ya Bu Evelyn ya. Darren 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Iya. 3 tahun. Oke, nah mungkin Bu Evelyn atau Pak Yosua bisa memberikan kesan atau pesan ya selama anak sekolah minggu diarahkan itu untuk datang rajin ke sekolah minggu. Silakan Bu Evelyn. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya karena Darren kan masih kecil ya, masih umur 3 tahun. Terus dia tuh belum pernah sekolah online gitu. Offline online juga belum pernah. Emang awalnya agak susah sih buat dia suruh duduk agak lama 1 jam gitu. Cuman terus sempat ngilang juga kan, baru ikut online beberapa kali terus ngilang. Terus ya udah dicoba lagi, ikut lagi, akhirnya dia makin lama makin senang tuh kan nyanyi-nyanyi. Terus kita bilangnya mau ketemu friend nih gitu. Ya udah dia senang tuh. Jadi dia taunya sekolah minggu nyanyi-nyanyi terus ketemu teman-teman gitu. Terus lama-lama sih dia jadi ngerti gitu, maksudnya Tuhan Yesus itu siapa gitu. Terus dia jadi tahu mana sih ini yang jahat nggak bener, yang jahat yang baik apa tuh dia tahu gitu. Ya udah bagus. Idem ya Pak Yosua ya. Jadi agak lah. Hah? Kenapa? Kenapa Bu? Iya. Ada tambahan Ya, Pak mungkin Yosua? kalau dari saya yang sulitnya itu ya mempertahankan duduk di depan laptopnya gitu atau device-nya. Soalnya pasti dia ada namanya anak kecil pasti bosen gitu, pasti jadi pengen jalan-jalan, pengen makan atau pengen main gitu. Jadi kalau mungkin masukan biar bisa ada tampilan-tampilan yang bisa menarik anak supaya bisa tetap stay di depan device-nya gitu. Kecuali memang nanti sudah nggak online lagi gitu. Oke. Mungkin jangan cuma iramanya aja, tapi ada animasinya atau seperti apa Oke. gitu. Ya. Terima kasih Pak Yosua, Bu Evelyn. Ya, sama-sama, Ya. Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi ada sisi parenting orang tua dan sisi anak sekolah minggu. Kita mau sama-sama nih Bapak Ibu ya, mau sama-sama belajar gitu ya, belajar bertumbuh bersama. Karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu untuk membawa anaknya sekolah minggu dan juga kita sebagai orang tua mengikuti kelas parenting, di mana Pak Willy barusan kirim nih formulirnya untuk daftar, ayo daftar gitu ya. Nanti akan diatur atau akan di-arrange sama panitia GKGW. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa berdiskusi dengan pasangan gitu ya, karena pertumbuhan anak dan kita sebagai orang tua sangat penting untuk membuat keluarga kita bahagia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada mungkin pertanyaan untuk Pak Willy ataupun Kak Ina, boleh buka mic-nya? Atau mau di chat juga boleh? Atau mau bergumul? Linknya boleh di-share nggak ke teman yang nggak datang, siapa teman-teman yang lain?
link formulir ya, link formulirnya. Ya, monggo boleh Oke, di-share ke nanti teman-teman yang mungkin nggak ikut dalam sesi ini. iya, nanti kita akan share ke grup orang tua untuk formulirnya atau keterangan-keterangan penjelasan mengenai parenting GKGW tersebut. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Willy ya kayaknya ya. Siang Pak Willy mau bertanya, total sesi GKGW berapa banyak? Dalam kurun berapa bulan? Oke, baik Bapak Ibu, Bu Fiona, terima kasih pertanyaannya. Jadi GKGW sesinya seperti yang tadi lesson yang saya share, totalnya ada 17. Kita sebenarnya panitia mentargetkan kalau bisa 1 bulan itu kita ada 2 sesi ya, kurang lebih berarti I'm not good at math, 17 dibagi 2, kurang lebih dalam jangka waktu itu. Tapi bisa juga ada nanti lebih cepat Bapak Ibu, karena nanti kita sesuaikan jadwalnya. Kayak misalnya contohnya ya, pas Natal mungkin kita di bulan Desember hanya 1 kali pertemuan gitu loh. Tapi mungkin ada bulan-bulan yang tidak terlalu banyak kegiatan, kita bisa lakukan misalnya tiga kali dalam 1 bulan. Itu nanti kita bisa diskusikan bersama. Karena kalau terlalu cepat juga tidak ada kesempatan bagi Pak Sutri dan anak-anak untuk mempraktekkan. Itu kurang lebih, mudah-mudahan itu menjawab. Iya. Oke, ada lagi nih Pak Willy. Nyambung nih, kayak Bu Fiona mungkin bisa dibuka mic. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya harapannya adalah kedua suami dan istri bisa ikut, jadi Pak Sutri, karena dalam pelajaran ini kedua pasangan suami dan istri itu berperan erat gitu ya. Tapi apabila dalam kesempatan mungkin ada 1 atau 2 sesi yang berhalangan karena satu dan lain hal, kita minta supaya istri juga bisa istri atau suami bisa menyampaikan kepada pasangannya, bisa catch up lah sesinya gitu ya. Kenapa diharapkannya untuk ikut semua supaya enggak, ya kan selalu gitu ya. Kalau kita yang menyampaikan ke pasangan kita gitu kan, ini gini, makanya kan lu udah gue bilangin kan lu, makanya sebaiknya ikut kelasnya. Tapi intinya kita berharap supaya kelasnya bisa dikomunikasikan saja ke pasangan yang tidak hadir, tapi memang komitmennya diharapkan untuk selalu hadir. Boleh menambahkan ya Pak Willy? Monggo. Silakan Bu Joy. Ya, bersyukurnya ya Papa Mama kali ini kita masih dalam kondisi online, jadi itu lebih longgar ya. Jadi walaupun misalnya suami atau istri ada di luar kota, nggak bisa datang ke gereja. Kalau dulu kami kesulitannya seperti itu. Banyak Pak Sutri yang ada tugas-tugas keluar kota, jadi ada suami atau istri tidak bisa hadir seperti itu. Tapi bersyukurnya kita kali ini masih online, jadi lebih longgar sedikit. Mungkin yang ada di luar kota tetap bisa ikut. Dan kita juga ada kebijakan dalam 17 sesi itu, kelonggaran untuk tidak bisa hadir 3 kali. Itu juga ada reason-nya supaya materi tidak tertinggal banyak, supaya lebih efektif, maksimal 3 kali boleh tidak hadir. Begitu ya Pak Willy ya? Ibu Joy anaknya usia berapa? Loh kok saya nggak kenalin suaramu di Zoom. Ya, tapi intinya Bapak Ibu, maaf ya, saya juga yakin waktu kelas katekisasi kan juga ada dispensasi, cuman kan kita berharap juga kita semuanya ikut. Itu sih dorongannya seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi bukan berarti soal kelulusan, tapi kita melihat justru materi ini diharapkan kan buat kita tuh manfaatnya gitu ya, bukan di ujung sertifikatnya gitu. Itu aja sih Bu Joy. Thank you untuk nambahin ya. Sayang deh, ya ampun. Ya, terima kasih Bu Joy untuk tambahannya, Pak Willy. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dari sesi awal ya, dimulai dari Kak Ina, Pak Rinto, lalu Pak Willy gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau minta feedback dari Bapak Ibu ya. Saya akan pilih beberapa pasangan orang tua. Bagaimana setelah mendengar secara khusus tentang pertumbuhan keluarga di dalam gereja, apa menurut Bapak Ibu gitu ya? Saya mau pilih 2-3 pasangan, boleh ya Bapak Ibu ya? Yang saat ini nih saya mau pilih
Ibu Ana dan Pak Indra, Mami Arlin dan Mami Elena, ya, satu. Lalu yang kedua, Papa Stefani. Nah, Papa Stefani dan Aquina. Lalu Ibu Kristiana, boleh nanti disampaikan apa pendapat Bapak Ibu setelah mendengar pembahasan dari awal sampai akhir ini. Silakan Pak Bu Ana, Bu dan Pak Indra. Bagaimana Bapak Ibu? Ya untuk GKGW ya mungkin ya dari kami berdua sih isinya sih materinya bagus, cuma mungkin dibicarakan dulu soalnya kebetulan saya dan suami kan kerja kantor ya, palingan waktu luang untuk keluarga cuma di Sabtu Minggu aja. Palingan nanti dari kami akan diskusi dulu sih mengenai waktu untuk, karena kan itu kan lumayan banyak ya, 8 bulanan, ya 8 bulan lebih lah gitu. Tapi kalau untuk mengenai pertumbuhan anak di sekolah minggu sih ya selama ini sih untungnya ya walaupun Zoom ya, Arlen dan Ellen masih bisa ngikutin sih gitu. Iya, terima kasih. Pak Indra mau tambahkan? Sama sih Bu, kurang lebih cukup. Oke. Terima kasih Pak Indra dan Bu Ana. Papa Stefani? Ya, bagaimana Pak? Setelah mendengar pembahasan dari awal sampai akhir ini nih Pak, udah mau sampai akhir soalnya. Ya, baik. Ya, sangat bagus sih. Jadi mungkin hampir sama dengan Bu Ana dan Pak Indra aja. Ini mungkin karena kesibukan setiap hari juga mungkin menyesuaikan aja. Waktu dulu, diskus dulu. Ya, nanti mungkin akan diinfo. Gitu. Iya. Oke. Jadi pertumbuhan dalam keluarga itu sangat penting, karena itu sangat penting kita mau membahasnya gitu ya, karena ini untuk masa depan anak-anak kita juga ya Pak ya. Betul, oke. Betul. Terima kasih Papa Stefani. Ibu Kristiana boleh? Terima kasih Bu. Iya, silakan Bu. Bagus, menurut saya bagus, karena kebetulan anak saya kan sudah hampir 12 tahun ya. Jadi sejauh ini sih dia mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan guru-guru juga peduli banget sampai memperhatikan sampai hal-hal yang terkecilnya beliau anak saya. Dan mungkin untuk GKGW ini ya, mungkin saya juga mesti membicarakan dulu ke suami saya gitu. Iya, boleh. Terima kasih Bu Kristiana. Terima kasih. Iya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa membicarakannya atau berdiskusi, dan tapi yang penting adalah pertumbuhan keluarga kita bisa bersama-sama ya membangunnya di dalam gereja. Nah, karena itu Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu mau berdiskusi dengan guru sekolah minggu, mungkin mau membicarakan adik sekolah minggu yang bagaimana nih perkembangannya di sekolah minggu, kami guru sekolah minggu menyediakan waktunya jika Bapak Ibu ingin berdiskusi ataupun ingin berbincang mengenai perkembangan anak sekolah minggu anak Bapak Ibu nanti melalui kunjungan yang pasti sampai saat ini kami kunjungannya masih berupa online, yaitu kadang video call atau mau Zoom boleh. Nanti kita akan janjian dengan kakak-kakak sekolah minggu di kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi kami menyediakan waktunya untuk Bapak Ibu. Kita bersama-sama yuk bertumbuh bersama anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua. Nah, Bapak Ibu, kita sebelum menutup, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengar nih lagu tema bulan keluarga. Ada yang tahu Bapak Ibu? Boleh dibuka mic-nya? Iya, ngangguk ya Pak Daniel ya. Boleh tahu judulnya apa Pak? Judulnya ada yang tahu? Move on, move on. Oke, boleh sedikit nadanya kayak bagaimana Pak Daniel?
Tara, tara, tara. Judulnya belum benar, Bu Sylvie. Judulnya apa sih? Aku lupa. Judulnya lupa ya. Hari ini tadi kalau ikut kebaktian umum bisa lihat keluarga besar ya, keluarga besar Watimuri, wah sangat amat harmonis ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pak Daniel dan Bu Esther juga bagian dari alumnus GKGW ya. Jadi kita sama-sama yuk bernyanyi bersama Come Out Stronger judulnya ya. Di dalamnya ada kata mari kita pulih dan bertumbuh bersama. Ku sambut hari dengan bersyukur, ku rasakan dengan sukacita keselamatan yang Engkau berikan, membuat diriku memuja, membuat diriku berserah. Ku yakin kuasa-Mu pulihkanku. Ku sambut hari dengan bersyukur, rasakan dengan sukacita keselamatan yang Engkau berikan, membuat diriku memuja, membuat diriku berserah. Ku yakin kuasa-Mu pulihkanku. Marilah keluargaku bergandengan bersama, jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh. Hadapilah semuanya dengan rasa bersyukur, Dia selalu menyertai. Marilah keluargaku bergandengan bersama, kuasa-Mu sungguh nyata, Kau pulihkan segalanya. Hadapilah semuanya dengan rasa bersyukur, Dia selalu menyertai kita. Come out stronger, ayo move on. Don't forget to move on. Come out stronger, ayo move on. Ayo move on. Ya, ayo move on. Mari Bapak Ibu kita bertumbuh bersama, mendukung pelayanan sekolah minggu, dan tentu saja ikut kelas GKGW ya. Oke, kita akan berdoa, meneguhkan, menguatkan kita ketika kita mau berkomitmen. Saya siap untuk bertumbuh bersama, menumbuhkan kita sebagai orang tua. Kita akan berdoa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Rinto. Setelah itu kita akan foto bersama, jangan lift dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita doakan ya semua ini. Terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau selalu menyediakan satu proses pertumbuhan, jalan pertumbuhan bagi kehidupan keluarga kami. Ada rahmat yang mengiringi kami, memimpin kami, memayungi kami, mengayomi kami, melingkupi kami, untuk menjadi bapa dan menjadi ibu. Bukan hanya dalam pengertian biologis, tetapi juga dalam makna rohani. Untuk sebuah proses panggilan Tuhan, Tuhan menjadikan kami bapa dan ibu untuk menolong anak-anak kami mengenal Kristus, firman-Nya, dan hidup dalam panggilan. Tuhan Yesus berkati kami sebagai seorang bapa dan sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Berkati kami Tuhan, dan juga berkati anak-anak yang dalam masa proses pertumbuhannya. Gereja melakukan bagiannya. Kami sebagai orang tua melakukan bagian kami. Tapi kami tahu bahwa di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya, dia akan bertemu dengan banyak hal. Tuhan, berikanlah perlindungan kepada anak-anak kami.
untuk hari ini, untuk hari esok, dan untuk masa depannya. Tuhan hadirkan orang-orang yang menolong dia, mengitari dia, mengelilingi dia, berjalan bersama dia dalam sebuah pertumbuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu dan komunitas sekolah minggu. Tuhan berkati teman-teman dalam komunitas parenting GKGW yang ada di GKI Taman Aries, komunitas parenting GKI Taman Aries. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh bersama. Tuhan berkati juga komunitas Pasutri yang juga dibangun dalam pertumbuhan keluarga di GKI Taman Aries. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, biarlah kebaikan, berkat yang dari Allah Bapa menyertai kami semua. Amin. Amin. Terima kasih. Kita mau foto dulu ya, Kak Maya ya, sebagai hostnya ya. Kita foto dulu Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya sedikit, sebentar saja, 1 menit ya. Di aba-aba ya, Kak Maya. Oke, Kak. Baik, Bapak Ibu, ada 2 halaman. Saya izin ambil halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Selesai nih. Sebentar. Maaf, ini agak loading sedikit. Halaman kedua. Kanto minta tolong di backup juga ya. Soalnya takut gagal. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Boleh juga kita setelah ini boleh berbincang-bincang. Kami masih membuka ruangnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih semua. Marinto, terima kasih Bu Silvi, terima kasih semua. Iya, baik. Sehat terus. Di jalan hati-hati ya. Bu Yanti hati-hati. Iya, jalan ke dapur enggak? Ya. Makasih Thank you Marinto, Bu Silvi. Thank you. Bye Mami Matthew. Dadah. Bye. Terima kasih.